Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Amalia dari program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang asesmen pembelajaran anak usia dini. Adapun di sini latar belakang dari asesmen merupakan bagian penting dalam pendidikan anak usia dini karena memberikan informasi berharga tentang perkembangan dan kemajuan belajar anak. Asesmen pada anak usia dini bertujuan untuk memantau perkembangan anak secara menyeluruh, meliputi aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan kemampuan akademik dasar. Nah, asesmen juga terbagi beberapa, yaitu asesmen formal. Adapun konsep dari asesmen formal tersebut adalah proses pengumpulan data dan informasi mengenai perilaku, kecerdasan, dan keterampilan individu dengan menggunakan instrumentasi dan berbasis skor atau angka. Wortman 2005 menyatakan bahwa pendekatan asesmen formal biasanya menggunakan instrumentasi dan didasarkan pada skor atau angka, sehingga yang ada dalam penyebutan asesmen berbasis tes. Penggunaan sebagai macam tes berstandar adalah bagian dari asesmen formal. Gulo juga menyebutkan 4 jenis asesmen standar yang umum digunakan dalam pendidikan anak usia dini, yaitu screening perkembangan, kedua yaitu tes kesiapan, tes diagnostik, dan tes prestasi. Keempat jenis tes digunakan dalam berbagai situasi. Oleh karena itu, Sandroch mencatat beberapa tujuan pemeriksaan terstandar sebagai berikut, yaitu yang pertama, memberikan informasi tentang kemajuan anak. Tes berstandar ini dapat menunjukkan seberapa baik kinerja anak. Yang kedua yaitu mendiagnosis atau menentukan kekuatan dan kelemahan anak. Yang ketiga yaitu memberikan bukti penempatan anak dalam program tertentu. Yang keempat yaitu memberikan informasi tentang perencanaan dan peningkatan pembelajaran. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu meningkatkan akuntabilitas. Nah, adapun karakteristik dari asesmen formal, yaitu yang pertama ada tujuan yang dinyatakan secara khusus. Yang kedua yaitu harus ada prosedur untuk mengelola dan memberikan ujian dalam setiap masalah untuk yang harus dijelaskan dengan jelas. Yang ketiga yaitu harus ada penjelasan tentang cara menafsirkan hasil tes. Yang keempat yaitu populasi sampel yang dicobakan harus dijelaskan. Dan yang terakhir adalah yang kelima, setiap pembahasan pengujian harus dilakukan secara manual. Adapun di sini macam-macam asesmen formal, yaitu ada beberapa jenis asesmen formal yang bisa digunakan pada anak usia dini, yaitu yang pertama, tes kecerdasan IQ. Tes IQ dirancang untuk mengukur kemampuan kognitif anak-anak, termasuk penalaran logis dan pemecahan masalah sederhana yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Yang kedua yaitu tes kesiapan. Tes ini dirancang untuk menilai kesiapan anak memasuki jenjang pendidikan berikutnya seperti taman kanak-kanak atau sekolah dasar hingga kuliah. Tes diagnostik yang ketiga yaitu tes diagnostik. Tes diagnostik digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anak dalam aspek perkembangan tertentu seperti bahasa, kognisi, motorik, dan
sosial emosional. Yang keempat yaitu tes prestasi. Tes prestasi untuk anak usia dini lebih berfokus pada penilaian, keterampilan dan pengetahuan yang diperoleh anak selama proses pembelajaran yang dilakukan. Adapun manfaat tambahan dari asesmen formal yaitu membandingkan siswa dengan siswa lain di kelas, membandingkan siswa dengan kelompok yang lebih besar di luar kelas, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dibanding dengan teman sebayanya, mencari tahu informasi tentang siswa. Yang kedua yaitu asesmen informal. Adapun konsep asesmen informal adalah pendekatan yang lebih fleksibel dan dapat dihubungkan dengan kebutuhan diagnostik. Asesmen informal menggunakan situasi nyata dan hasil karya nyata individu untuk menggambarkan keadaan perilaku secara apa adanya. Asesmen informal dapat melibatkan berbagai macam metode seperti observasi, diskusi, dan analisis karya. Asesmen informal dapat digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih detail tentang perilaku individu dalam situasi nyata yang dapat membantu auditor dalam mengidentifikasi kemungkinan resiko dan kesalahan serta mengidentifikasi solusi untuk meningkatkan kinerja. Adapun kelemahan dan kelebihan dari asesmen informal tersebut yaitu salah satu manfaat asesmen non formal adalah sebagai asesmen non formal dapat mengukur aspek perkembangan selama periode waktu yang lebih lama daripada pembelajaran jangka pendek yang diukur secara bertahap tanpa memperhatikan kolerasi perkembangan. Selanjutnya itu asesmen non formal dapat mendorong anak untuk untuk menghasilkan pengetahuan, dan yang ketiga yaitu asesmen formal dapat dikaitkan dengan kebutuhan diagnostik anak. Adapun kelemahan dari asesmen informal diantaranya adalah guru terkadang belum siap untuk membuat dan menggunakan alat asesmen informal. Yang kedua yaitu dikhawatirkan akan terjadi penyalahgunaan oleh guru karena penerapan yang tidak tepat. Dan yang ketiga yaitu cenderung rentan terhadap ketepatan stabilitas. Adapun macam-macam asesmen informal yaitu yang pertama, pengamatan langsung. Metode asesmen yang dikenal sebagai pengamatan langsung berpusat pada interaksi anak-anak dan kelompok. Metode ini sangat penting untuk mengetahui keterbatasan anak-anak. Oleh karena itu, para guru harus membuat catatan sesering mungkin selama observasi. Yang kedua yaitu catatan anekdot. Catatan objektif dari suatu peristiwa yang menceritakan peristiwa, waktu, dan tepatnya disebut anekdot. Data biasanya dicatat setelah insiden, bukan saat terjadi. Catatan anekdot bermanfaat sebagai sumber informasi yang kaya tentang anak, dan pendidik dapat menceritakan kejadian yang dialami anak secara kronologis yang harus diketahui orang tua. Catatan anekdot juga memiliki karakteristik seperti memberikan informasi tentang tempat, waktu, dan suasana kejadian, menjelaskan tindakan anak dan reaksi orang lain saat kejadian terjadi, dilengkapi dengan gerakan isyarat anak-anak seperti mimik, gerakan tubuh, dan tekanan suara. Beri penjelasan lengkap tentang peristiwa. Kolom harus dibuat terpisah antara fakta dan komentar pembuat kisah jika diperlukan. Yang ketiga yaitu catatan berterusan. Metode pengamatan ini digunakan secara tidak resmi dan bertujuan untuk mencatat perilaku anak
secara beruntun di setiap peristiwa. Yang keempat yaitu catatan spesimen. Pengamat yang bertindak sebagai peneliti dapat menggunakan alat catatan spesimen jika pengamatan perilaku anak dilakukan untuk tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu time sampling. Pengamatan dengan menggunakan time sampling hendak menunjukkan kekerapan suatu tindakan terjadi. Selanjutnya yaitu event sampling. Jika waktu sampling mengamati munculnya perilaku anak pada interval waktu, teknik ini tidak terbatas oleh waktu. Pendidik atau peneliti melakukan event sampling untuk mempelajari kondisi di mana perilaku tertentu terjadi dan sering terjadi. Selanjutnya itu checklist. Checklist atau flowchart adalah jenis catatan perkembangan yang mencatat hasil observasi dan tindakan. Selanjutnya itu skala capaian perkembangan. Skala capaian perkembangan ini merupakan alat untuk mengamati perkembangan anak yang didasarkan pada indikator perkembangan yang telah dirancang oleh guru dan perangkat pembelajaran. Dan yang terakhir adalah rubrik. Rubrik adalah alat kualitatif yang dapat digunakan untuk menilai kemajuan anak. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi pekerjaan anak dan membedakan dari alat seperti skala penelitian checklist. Nah, itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.